Oke, selamat siang teman-teman. Siang Kak. Oke, hari ini kita akan belajar apa nih? Ini kita akan belajar tentang tentang turunan fungsi aljabar nih. Nah, turunan itu apa sih? Nah, kalau turunan itu kita bisa andaikan, kita bisa bayangkan sebuah roller coaster. Nah, roller coasternya melambung seperti ini. Kita gambarkan aja nih. Nah, di sini ada X dan ada Y. Nah, misal ada roller coaster. Nah, ketika roller coaster ada di titik ini, kita misalkan di sini titik P ya, dan di sini terletak pada A, gitu. Maka titik P ini akan berada pada koordinat A, F, A. Oke. Sedangkan semisal kita naik lagi nih roller coasternya ada di titik sini, oke, maka ini bisa kita tulis Q terletak pada, kita misalkan ini X, maka titik tersebut adalah X, Fx. Nah, kemudian kita tarik nih dari titik roller coaster di sini, kita tarik ke sini. Nah, ini disebut, kalau dalam bahasa Inggris itu second line, atau bisa kita sebut titik potong. Nah, gitu. Nah, titik potong ini kita bisa tarik dari sini ke sini, dan juga dari Q kita bisa tarik ke sini. Misal titik potong itu kita tulis M dari P ke Q, oke, maka akan sama dengan Fx minus Fa dibagi dengan X minus A. Nah, dari mana titik potong ini? Nah, di sini kan untuk Fx minus Fa ini antara garis ini, titik ini dengan titik ini. Ini kita bisa tulis Fx dikurangi Fa. Oke. Dan Xa ini itu adalah garis yang ini. X minus A. Oke. Nah, kita peroleh titik potongnya Fx minus Fa dibagi dengan Xa. Lalu kita melakukan pendekatan limit itu. Kita bisa gambar lagi di sini. Kita sudah punya titik potong ya. Potong. Nah, bagaimana cara mencari turunannya? Nah, dari roller coaster ini, tadi kan misal kita punya titik P-nya di sini. Tuh. Titik P-nya di sini. Kita misalkan akan terus naik mendekati nilai P. Gitu. Jadi kita bisa buat titik potong, dan titik potong. Dari sini. Sampai
sampai kita peroleh titik singgungnya di sini. Oke, maka kita punya persamaan titik potong dari singgung, oke, sama dengan limit dari x menuju a fx minus fa per xa. Oke. Nah, kita punya bentuk umum dari turunan dengan pendekatan limit dengan menggunakan garis potong ini. Tadi garis singgung. Jadi misal kita punya fungsi fx, maka turunannya adalah limit h menuju 0 fungsi x plus h minus fx per h. Kita punya ini. Nah, itu adalah turunan dengan pendekatan limit dengan menggunakan studi kasus roller coaster. Oke, kita masuk ke contoh soal aja. Oke, misal kita punya fx itu x kuadrat. Oke, maka turunannya adalah kita menggunakan bentuk umum tadi nih. Aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx plus h min fx per h. Oke, kita pakai ini ya untuk mencari turunan dari x kuadrat. Maka kita bisa tulis limit dari h menuju 0 fx plus h dikurangi fx per h. Oke, sampai dengan limit h menuju 0. Oke, di sini fx kan berarti x kuadrat. Berarti kalau fx plus h, maka ini x plus h-nya kita masukkan ke sini. Jadi kita bisa tulis x plus h kuadrat minus fx-nya ini ya, x kuadrat per h. Oke, maka kita lanjut. Limit h menuju 0 dari ini x plus h kuadrat, kan kita bisa tulis seperti ini ya. Oke, sama dengan x plus h sama dengan x kuadrat x dikali x, kemudian kita peroleh 2xh tambah h kuadrat. Oke, maka kita peroleh di sini x kuadrat tambah 2xh tambah h kuadrat minus x kuadrat per h. Oke, kita bisa eliminasi nih. X kuadrat kurang x kuadrat habis ya. Oke, maka kita lanjut. Limit h menuju 0, berarti sisa ini ya, jadi 2x h tambah h kuadrat. Oke, sama dengan ini kita keluarkan hanya,
jadi H kali 2X plus H bagi H. Oke, ini kita eliminasi. Jadi kita punya limit H menuju 0 dari 2X plus H. Nah, kita substitusikan H-nya sama dengan 0. Berarti 2X tambah 0, hasilnya turunan dari Fx itu sama dengan 2X. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke operasi dari turunan itu sendiri. Ada berapa sih, Kak? Nah, jadi di sini ada beberapa operasi ya. Kita tuliskan. Semisal ada Fx sama dengan C, di mana C itu konstanta, maka turunan dari Fx itu sama dengan 0. Oke. Lalu kita punya Fx sama dengan X pangkat N. Maka turunannya itu akan sama dengan, jadi N-nya itu kita bisa tarik ke depan. Oke. Dikalikan dengan X pangkat N-nya itu dikurang 1. Oke. Jadi kita punya Fx sama dengan Xn, maka turunannya itu sama dengan N dikali X N pangkat N 1. Lalu bagaimana jika di depannya itu ada koefisien? Kita misalkan koefisiennya itu A dikali Xn. Oke, maka turunannya adalah A-nya itu kita bisa tetapkan seperti itu terus ya. Jadi A dikali dengan turunan dari Xn, maka sama dengan, kita pakai yang di atas, N dikali X pangkat N min 1. Oke. Lalu kita misal punya dua fungsi nih. Ada Fx dan Gx. Bagaimana turunan dari penjumlahan Fx dan Gx? Maka turunannya adalah turunan dari Fx ditambah dengan turunan dari Gx. Begitu pula untuk pengurangan. Maka turunannya adalah turunan dari fungsi Fx dikurangi turunan dari fungsi Gx. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana jika dua fungsi ini kita kalikan. Di sini Fx dikali dengan Gx. Oke. Bagaimana nih cara menurunkan? Kita pakai permisalan. Misal, atau mungkin langsung saja, turunan dari Fx dikali Gx adalah turunan dari Fx kita kalikan dengan Gx ditambah Fx dikalikan dengan turunan dari Gx ditambah dengan F
karena ini perkalian mempunyai rumusnya tersendiri gitu. Bagaimana dengan pembagian? Fungsi fx dibagi dengan fungsi gx. Turunannya adalah turunan dari fungsi fx dikalikan dengan dx, kita kurangi fungsi fx dikalikan dengan turunan dari gx, kita bagi gx, kita kuadratkan. Nah, kita masuk ke contoh nih biar kita bisa mengaplikasikan operasi-operasi ini. Misal kita punya fx sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 5x ditambah 1. Maka turunannya adalah oke, karena di sini 3-nya konstanta maka tetap ya 3 kali 4-nya pindah ke samping kiri kali 4 kali x pangkat 4, 4-nya kita kurangi 1. Kemudian 5-nya tetap ya x di sini x-nya pangkat 1 dikurang 1 berarti ya, karena di sini konstanta maka ini turunannya adalah 0. Maka kita bisa operasikan 3 kali 4 12 kali x pangkat 4 kurang 1 3 ya. Oke. Tambah 5x pangkat 0 tambah 0. Oke, sini kita tahu bahwa tidak usah ya. X pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Maka kita punya 12x pangkat 3 tambah 5. Oke. Misal kita punya lagi nih fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1 dan gx-nya sama dengan x pangkat 3 tambah 1. Nah, berapa hasil dari turunan fx? Oke, kita pakai aturan yang tadi ya. Turunannya itu sama dengan nah, untuk turunan dari fungsi fx kita bisa tulis 2x ya tambah 2 kali dengan gx x pangkat 3 plus 1 tambah fx-nya tetap ya x kuadrat plus 2x 1 dikalikan dengan turunan dari gx. Ini hasilnya 3x kuadrat tambah 0. Kita operasikan. Ini kita kali 2x kali x pangkat 3 2x pangkat 4
3x pangkat 4. Oke, ditambah 6x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2. Oke, kita kelompokkan. Untuk yang pangkat 4 di sini kita punya berarti 5x pangkat 4. Dan untuk yang pangkat 3 kita punya di sini 2 ditambah 6 8x pangkat 3. Oke, ini tetap ya, nggak ada lagi yang sama. Maka kita punya 3x kuadrat tambah 2x tambah 2. Jadi turunan dari fungsi fx dikalikan dengan turunan dari fungsi y itu akan sama dengan 5x pangkat 4 ditambah 8x pangkat 3 tambah 3x kuadrat tambah 2x tambah 2. Oke. Bagaimana jika kita punya soal pembagian? Kita pakai soal yang sama ya. X kuadrat tambah 2x tambah 1 dx. Maka kita punya turunan dari pembagian fungsi f dan dx itu akan sama dengan kita masukkan turunannya 2x tambah 2 kalikan dengan dx. Oke, untuk fungsi f-nya berarti x kuadrat plus 2x tambah 1 kita kalikan dengan turunannya berarti 3x kuadrat dibagi dengan gx dikuadratkan di x kuadrat. Dan kita operasikan 2x pangkat 4 plus 6x plus 2x pangkat 3 tambah 6 dikurangi 3x pangkat 4 kurang 6x pangkat 3 tambah 3x kuadrat per x pangkat 3 tambah 3 sini ya. Ini kita kelompokkan. Dan ini kemudian ini dengan ini. Oke, kita punya berarti minus 3x pangkat 4 kurang 4x pangkat 3 ini kuadratnya tambah x kuadrat tambah 6x tambah 6 per x pangkat 3 tambah 3 kuadratkan. Oke. Jadi kita punya turunan dari pembagian f dan gx itu akan sama dengan seperti ini. Lalu ada satu lagi nih. Kita punya aturan yang namanya aturan rantai. Jadi kalau misalnya kita punya f
dari Gx, maka turunannya adalah F Gx dikalikan dengan Gx. Oke, contohnya kita punya misal 3x plus 1 pangkat 4 nih. Maka kita punya turunan dengan menggunakan aturan Radai, maka kita punya 4 dikali 3x plus 1, pangkatnya kita kurangi 1, berarti 4 kurangi 1 3, kalikan dengan Gx nya. Hari ini turunan. Maka turunan dari 3x plus 1 itu sama dengan 3, sehingga kita peroleh 12 3x plus 1 3. Nah, turunan ini kita bisa aplikasikan ke berbagai kehidupan. Pertama, kita ingin menghitung kecepatan. Atau kecepatan dari suatu kendaraan. Aplikasi ya. Yang kedua, misal dalam ekonomi kita bisa memaksimalkan atau meminimumkan laba. Bisa juga kita ingin menghitung pertumbuhan populasi. Dan masih banyak lagi. Nah, jadi turunan ini adalah suatu ilmu matematika yang bisa diaplikasikan dalam berbagai disiplin yang lainnya gitu. Misalnya di sini ada ekonomi, di sini pertumbuhan populasi, dan di sini kita bisa aplikasikan ke kecepatan atau percepatan dari suatu kendaraan. Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Cukup Kak. Oke, kiranya itu saja. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak.